Apa? Silakan Pak. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah kita di pagi hari ini masih bisa berkumpul kembali Fotonya dong, videonya dong, mukanya dong. untuk pertemuan kedua. Nah, kok jelek? Emang dasarnya jelek. Dah, teman-teman, apa namanya di mulai hari ini ya nggak lama-lama ya mungkin 30 menitan atau sampai 1 jam maksimal kita akan mulai pemanasan ya terkait agenda kita kan di minggu depan ini kita sudah onboarding tanggal 14. Tanggal 14 kita udah onboarding, terus kemudian eh mulai sekarang kita udah pemanasan. Oke, Rusli hadir Rusli. Hadir, Terus, Pak. oke. Rusli dari form-form ada yang masih bingung nggak? Form-form yang sudah di-share sama Mbak Nada. Enggak, Pak. Jadi udah bisa ngajarin dong ya cara ngisi time boxing sama teman-teman. Iya, baik. Oke. eh saya tolong teman-teman buka di hari apa hari Jumat kemarin ya. Hari Jumat kemarin itu saya share tentang WBS, Work Breakdown Structure di grup. Tolong teman-teman buka. Udah ya? Udah buka belum? Di share screen Pak. Hanya lihat, berarti nggak bisa diedit. Ya, ini contoh ya teman-teman. Jadi gini, kenapa ini diajarkan ke teman-teman? Satu, eh ya kemarin di Jumat kita sudah ngobrol terkait dengan apa yang akan teman-teman lakukan selama magang MSCB 5 di PT Menara Indonesia. Dari masing-masing divisi mempunyai kerjaan masing-masing, target masing-masing, output masing-masing. Nah, tujuan dari WBS ini dibuat, manfaatnya yang buat teman-teman ke depan nantinya ya, adalah teman-teman mampu membuat rencana kerja dengan mempergunakan tools namanya Work Breakdown Structure. Apa itu Work Breakdown Structure? Uh, work itu pekerjaan di breakdown secara terstruktur, di apa namanya, dikecil-kecilin ngerjainnya, dikecil-kecilin, diiris-iris secara pengerjaannya menjadi kecil-kecil, secara terstruktur. Manfaatnya nanti ya ini akan kalau saya sangat-sangat berharap teman-teman mampu menguasai ini dan wajib menguasai cara membuat rencana kerja dengan mempergunakan WBS. Karena nanti teman-teman bisa sombong di CV teman-teman, ya bisa sombong secara pengalaman kerja di PT Menara Indonesia atau magang di PT Menara Indonesia nanti akan tertulis terbiasa dan mampu membuat rencana kerja dengan mempergunakan work breakdown structure.
Nah, itu yang tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat mahasiswa lainnya ketika melamar kerja. Ya, belum tentu yang menginterview Anda ataupun HRD-nya itu pun paham, itu belum tentu. Kenapa? Karena sampai hari ini pun kami masih mengajarkan ini kepada perusahaan-perusahaan di mana levelnya ya supervisor, manager, itu masih kita ajarin tools ini. Jadi kalau teman-teman, saya berharap teman-teman menguasai ini, nanti teman-teman bisa sombong di CV-nya, ya seperti beberapa anak MSI B4 kemarin, itu menuliskannya seperti itu, ya sehingga memiliki nilai plus yang berbeda dibandingkan dengan teman-teman kandidat-kandidat lainnya. Ya, ini ada tools work WBS, kemudian ada tools lagi nanti time boxing. Jadi nanti kalau teman-teman juga sudah terbiasa memberikan time boxing, kalau di CV kemarin teman-teman bilang gini, skill, time management, di CV teman-teman kan tulisnya begitu doang. Jadi nanti udah nggak begitu lagi. Terbiasa dan mampu atau ahli mempergunakan apa namanya time manage, mampu dan ahli mempergunakan time management dengan time boxing, dengan tools time boxing. Dan itu juga belum tentu si interviewer itu paham. Nah, itu yang akan menjadi penasaran bagi mereka untuk menggali lebih dalam terkait skill dan kemampuan teman-teman. Nanti ada beragam tools yang apa namanya kita ajarkan kepada teman-teman untuk menunjang pekerjaan teman-teman ya. Itu baru 2 tools. Belum sekarang udah zamannya AI. Ya, jadi dalam bekerja wajib mempunyai namanya asisten. Ya, minim-minim ChatGPT lah, minim-minim ya. Terus kemudian Canva-nya yang udah pakai AI. Terus kemudian apalagi terkait dengan kerjaan-kerjaan teman-teman semuanya, bikin artikel, bikin slide presentasi, kemudian yang dalam bidang keuangan bikin laporan keuangan, itu sudah pakai AI semua sebagai asisten. Jadi nanti di CV-nya juga akan bunyinya akan berbeda dan itu akan membuat si interviewer itu makin horny sama kalian untuk lebih menggali lebih detail lagi. Ya, mungkin ya 3 tahun lagi tools-tools dan teknologi sudah bertambah, namun saat sekarang teman-teman udah bisa menyesuaikan diri terhadap tuntutan pekerjaan saat sekarang. Dah, jadi kurang lebih seperti itu pengantar dari saya kenapa apa namanya manfaat dari teman-teman belajar beberapa tools di magang di MSI B4 ini, karena ini akan sangat berguna buat teman-teman nantinya ketika bekerja dan itu selamanya. Oke, jadi teman-teman nanti bikin namanya membuat rencana kerja dengan mempergunakan WBS. Jadi klik aja yang tulisan WBS ini diklik. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, saya jelasin materinya dulu deh, biar nggak bingung. Bentar ya. Masih loading, masih loading. Materi. Terakhir di mana? Di mana? 2022 in-house. Desember. Oke, ini deh. Materi. Ini. Terus nanti teman-teman juga akan belajar tentang OKR, di mana OKR juga sangat-sangat dibutuhkan.
Jadi nanti selesai magang dari Menara Indonesia, bunyi di CV-nya itu udah keren buat teman-teman. Ya, jadi ini namanya work breakdown structure. Apa work breakdown structure itu? Pointer. Ya, struktur rincian pekerjaan. WBS adalah alat perencanaan yang membantu kita dan tim mendefinisikan, merencanakan, dan mengelola kerjaan kita atau proyek secara efektif. Karena nanti dari rencana kerja WBS ini akan kita turunkan menjadi timetable. Sehingga teman-teman mengerjakan proyek atau pekerjaan itu secara terstruktur. Memang dalam perjalanan nanti biasanya juga ada beberapa perubahan-perubahan pekerjaan. Nah, itu tinggal kita sesuaikan aja nantinya. Dan itu wajar lumrah apabila dalam perjalanan ada perubahan-perubahan pekerjaan karena fokusnya biasanya beda-beda. Kemudian teknologi juga berubah sehingga menuntut penggunaan teknologi baru sehingga rencana kerja yang sudah dibuat ada penyesuaian-penyesuaian perubahan dan itu wajar nggak apa-apa. Ya. Nah, ini manfaatnya sebagai alat komunikasi tim yang baik. Jadi nanti teman-teman per divisi bikin WBS ini karena ini sebagai alat komunikasi teman-teman nanti bikinnya di spreadsheet. Jadi siapapun bisa mengakses, siapapun bisa melihat, dan siapapun bisa menyesuaikan rencana kerja yang sudah dibikin. Kenapa akhirnya ini disebut dengan alat komunikasi tim yang baik. Kemudian meningkatkan akurasi dalam mendefinisikan ruang lingkup proyek. Jadi bagi teman-teman yang bagi tim, apabila dia masih bingung, nih gua ngerjain apa sih? Ini maksudnya gimana sih? Nah, dengan kita bikin kayak gini, pendefinisian kita, pemahaman kita terhadap proyek yang akan kita bikin, yang akan kita buat, itu jadi lebih mudah kita mendefinisikannya. Ya, kemudian mengelola pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Jelas karena kita ada kiblatnya. Ya, jadi nanti saya pun maklum karena teman-teman baru pertama kali bikin, mungkin baru pertama kali bikin pakai rencana kerja pakai WBS ini, masih error-error dan itu wajar. Maka dari itu kita butuh latihan. Ya, sampai benar-benar teman-teman paham, ngerti, mampu, bahkan bisa jago. Nah, hebatnya kita kalau pakai WBS ini teman-teman bisa membuat rencana kerja itu maksimal 30 menit udah jadi. Pengalaman kami di perusahaan-perusahaan, walaupun itu levelnya manajer pun disuruh bikin rencana kerja, itu bisa sebulan 2 bulan baru jadi. Dengan pakai ini kita 30 menit udah jadi. Nanti baru kita review dan kita sesuaikan. Ya, maka dari itu saya mewajibkan teman-teman untuk menguasai ini. Karena apa? Karena ini memang manfaatnya buat teman-teman itu nanti luar biasa buat teman-teman kerja nantinya. Kemudian sebagai alat untuk mengontrol pekerjaan, kemudian memonitor kemampuan tim untuk development. Nah, dari sana tim itu bisa mengontrol mana pekerjaan yang molor, mana pekerjaan yang belum selesai, mana pekerjaan yang harusnya selesai di minggu depan tapi udah selesai sekarang. Nah, sehingga dari sana bisa terlihat kemampuan tim kita. Mana yang kurang, mana yang lemah, mana yang harus kita develop, mana yang harus kita perbaiki. Kemudian membentuk tim berkomitmen terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dari MSIB 1 sampai MSIB 4 kemarin, mereka akhirnya komit, sangat-sangat komit melakukan pekerjaan mereka. Kenapa? Karena setiap hari mereka melihat
timetable yang sudah dibikin dari turunan dari WBS, bahwa tanggal sekian ini harus jadi, tanggal sekian ini harus jadi, tanggal segini ini harus jadi. Nah, dengan melihat seperti itu, akhirnya tim berkomitmen. Ya, mentor atau saya akan melihat ke sana, akan juga melakukan follow up. Tujuan di sini melakukan follow up adalah kendala permasalahannya apa. Kenapa yang ini belum jadi, kenapa yang ini molor, kenapa yang ini. Nah, dari sana, saya sebagai mentor itu bisa mendevelop kemampuan teman-teman nantinya. Sehingga skill teman-teman itu jadi naik. Ya, kemudian memberikan estimasi waktu, biaya, SDM yang tepat dalam proyek. Ya, karena memang ini baru pertama kali teman-teman bikin, jadi ya error-error, terus kemudian kurang tepat, ya itu biasa, normal. Ya, tetapi dengan kita terbiasa melakukan ini, nanti brainstorming-nya itu jadi seru, brainstorming-nya itu jadi akan lebih tajam lagi buat teman-teman. Kemudian mengurangi kompleksitas pekerjaan dan resiko proyek. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang awalnya kita lihat rumit, susah, kompleks, dengan kita kecil-kecilin, dengan kita iris-iris menjadi lebih kecil, itu akan lebih mudah dilakukannya. Sehingga yang tadi kita lihat rumit dan kompleksitas ini menjadi mudah kita lakukan. Sehingga resiko proyeknya pun akhirnya bisa kita minimalisasikan. Nah, ini manfaat yang teman-teman bisa dapatkan dengan menguasai WBS ini. Ya, kemudian work breakdown structure itu dekomposisi atau proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi yang tadi rumit, kompleks, itu kita bikin lebih sederhana, kemudian kita uraikan secara hierarkis yang berorientasi pada hasil dari pekerjaan yang dieksekusi oleh tim untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan hasil yang diinginkan. Ya, kemudian, nah ini gambarannya, teman-teman, nanti cara buatnya, nanti kita pakai Excel. Ya, oh ya, masing-masing divisi udah menentukan ketua kelompok belum? Atau ketua kelas? Belum Pak Alam, belum pada kenal kami. Udah Pak, udah pada kenal dong kemarin Jumat. Oh Kan ya, udah pada tapi kan kenalan. belum kenal dekat. Kita kan mau ada modus deketin cewek-cewek dan cowok-cowok yang kita taksir. Ya, jadi nanti harus ada ketua-ketuanya ya dari masing-masing divisi. Atau sekarang saya minta tolong sama Rusli buat latihan teman-teman. Ya, tolong dibikinkan spreadsheet. Ya, Iya. jadi nanti linknya dikirim aja ke grup ya buat teman-teman latihan dulu. Ya, jadi nanti modelnya kita pakai spreadsheet, pakai Excel. Nah, di sini ditulis yang paling atas di sini, ya, teman-teman tulis nama project atau nama pekerjaan yang mau kita selesaikan, nama projectnya apa. Pakai Google Sheet ya Pak? Iya Pak, pakai Google Sheet. Nama projectnya apa? Itu teman-teman tulis contoh. Nama projectnya misalkan Penjualan produk VR. ya Penjualan AI credit scoring. ya misalkan penjualan produk VR. Itu nanti teman-teman tulis di sini, penjualan produk VR. Nah, dari sana, dari yang nama project ini, ya, kita akan detilkan ke pekerjaan sedetil-detilnya. Sehingga penjualan project VR ini, penjualan VR ini, ya, ini bisa berhasil dan sukses. Nanti kalau udah jadi, kalau sudah jadi, kita akan bertanya kepada tim, apakah dari rencana kerja yang sudah kita bikin ini akan berhasil? Kalau misalkan iya, seberapa yakin
rencana kerja yang kita bikin ini berhasil. 100% kah? 90% kah? 80% kah? 70% kah? Nah, begitu teman-teman tim yakin Pak berapa? 80%. Nah, berarti kalau 80% ada 20% yang kurang. Itu kita cari, kita perbaiki. Kira-kira apa? Agar supaya menjadi 90% atau 100%. Kita yakin itu bisa terlaksana dari program kerja yang kita bikin. Dan dari sini, maka kita turunkan menjadi high level. Ini yang disebut dengan high level. Nah, high level ini turunan dari judul. Nah, agar supaya pelatihan VR ini laku terjual, apa yang harus kita lakukan? Maka nomor 1, ngapain? Nomor 2, ngapain? Nomor 3, ngapain? Nomor 4, ngapain? Nomor 5, ngapain? Nomor 6, ngapain? Pak, boleh nggak high levelnya sampai 20? Boleh, silakan. Contoh, nomor 1, agar supaya pelatihan VR ini laku, pertama adalah melakukan promosi. Tulis di sini. Promosi. Apalagi? Kalau Anda jualan kue, agar supaya laku, apa yang harus Anda lakukan? Yuk, pendapatnya? Melakukan riset dulu, Pak. Apa? Melakukan riset terlebih dahulu. Riset Kompetitor. dahulu. Riset dulu. Apa yang diriset? Analisis kompetitor, Pak. Oke, berarti analisis riset kompetitor. Apalagi? Analisis target. Apa? Analisis target. Analisis target. Ya, pokoknya sefrontal apapun ide tim, ya kan ini brainstorming nih nanti teman-teman. Per tim itu kan brainstorming. Sefrontal apapun ide dari tim, diterima, jangan ditolak. Ya, misalkan teman-teman ada yang bilang apa namanya, kita turun ke jalan ngasih-ngasih brosur atau flyer. Oh, nggak bisa, kalau sekarang udah nggak bisa. Itu nggak boleh. Langsung ditolak. Ya, itu nggak boleh. Jadi, seberapapun ide dari tim, pendapat dari tim, siapapun, itu tulis aja dulu. Nah, nanti kalau udah jadi, kemudian kita evaluasi, baru nanti biasanya akan ada tuh yang sama-sama, itu akan kita satukan. Ya, apa tadi di sini analisa target. Ya, oke. Oke, apa lagi? Ya, dari sekarang Anda harus sudah mulai terbiasa memberikan pendapat. Jangan pernah takut pendapatnya jelek. Jangan pernah takut pendapatnya nggak qualified atau nggak berkualitas. Jadi pendapat apapun itu pasti diterima. Kira-kira apa lagi teman-teman? Agar supaya produk kue yang kalian bikin laku, apa yang harus kalian lakukan? Cari resep yang terbaik, Pak. Cari resep.
Apalagi Analisis SWOT, Pak. SWOT. Kan jadi banyak kan? Nah, caranya gitu ya. Nanti sama teman-teman di tim, di divisi. Jadi, apa yang mau dibikin, nama proyeknya apa, kemudian selalu tanyakan, nah ini di high levelnya kita bikin, sampai divisi kita atau tim kita itu udah nggak ada ide lagi untuk bikin high level ini. Apalagi ya, Pak boleh nggak saya nge-search di Google atau di ChatGPT atau di Bard? Boleh, silakan. Itu kan sama juga dengan kita brainstorming. Brainstormingnya kita pakai Google, ChatGPT atau pakai Bard. Jadi otaknya ada pakai AI juga. Otaknya bukan hanya satu divisi aja. Misalkan EM 4 orang. Otaknya cuma 4. Sedangkan SC otaknya ada 16. Pasti dari 16 idenya akan lebih banyak dibandingkan dengan yang 4 orang. Namun dengan mempergunakan Google, ChatGPT, Bard, dan yang lain-lainnya, ide-idenya akan menjadi banyak. Sampai di sini ada yang bingung atau ada yang mau dikomentari, silakan. Sebelum saya jelasin sampai bawah, nanti kalau ketinggalan biasanya bingung. Pak izin bertanya, Silakan, Esti. untuk high level ini apakah harus urutan Pak? Misalnya kayak promosi kan harusnya taruh ketiga Pak, poin 3 gitu. Atau apapun idenya tetap masukin dulu aja gitu Pak. Masukin dulu, nanti baru kita urutkan. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, jadi nanti Esti kalau kita udah bikin high levelnya, nah baru nih kita tanya sama tim, bro, riset kompetitor dulu atau target dulu ya? Bro, bikin SWOT dulu atau promosi dulu ya? Nah, itu baru kita urutin. Ya, maksudnya kenapa kita biarin dulu agar kita nggak ke distract sama ngurutin, akhirnya ide-ide tadi yang sempat muncul akhirnya jadi hilang. Karena kita sibuk ngurutin di awal. Ingat ya, ini udah berkali-kali dari MSI B4 saya ngomong. Kelemahan dari generasi kalian adalah distraksinya tinggi. Maka dari itu, ketika kalian lagi bikin ini, kalau bisa dan usahakan HP agak dijauhin. Sehingga kalian bisa fokus bikin ini. Ya. Ketika terjadi distraksi, biasanya tadi yang kita punya ide jadi hilang, terus kemudian tadinya kita paham alur atau flow-nya, akhirnya jadi ngeblank. Hanya mungkin sekedar baca WhatsApp sebentar, hanya mungkin ngecek Instagram sebentar, atau ngecek Twitter sebentar, jadinya begitu gabung lagi jadi ngeblank. Kenapa? Karena biasanya orang terdistraksi itu butuh waktu ya 5-10 menit untuk nyambung lagi terhadap pembicaraan yang lagi dibahas. Padahal 5-10 menit itu pembahasan mungkin udah jauh. Nah, jadi note buat kalian ya, generasi kalian kelemahannya adalah distraksinya tinggi. Nah, karena kita sekarang sudah paham ini kelemahan kita, caranya kayak gimana? Kalau bisa HP dijauhin atau di silent dulu, sehingga teman-teman bisa fokus. Ingat, membuat rencana kerja ini itu nggak lama, 15-30 menit. Karena kita pakai brainstorming, otaknya banyak sehingga jadinya cepat.
Oke, makasih Esti. Ada lagi yang lain mau komentari atau bertanya, silakan. Sudah pada paham semua ya? Sudah, Pak. Oke, makasih Anita. Jadi, kalau kalian sudah bikin high levelnya ini, baru kalian urutkan. Apa promosi duluan atau bikin SWOT duluan ya? Apakah riset kompetitor duluan atau riset target dulu ya? Baru kalian susun. Masukin nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dah. Ya, dan ini ya saya agak keluar sedikit, dan ini kalau kalian nanti sudah bisa membuat ini kalian bisa pakai buat menyusun rencana atau target kalian itu mau jadi apa. Ya, saya ingin menjadi seorang ahli dalam bidang VR. Nah, teman-teman bisa bikin rencana kerjanya untuk menjadi seorang ahli dalam bidang VR, itu harus apa saja ya. Kadang-kadang kita bertanya, gue bingung, gue mau ngapain dulu nih, apa aja sih yang gue lakuin. Dengan pakai WBS ini, teman-teman udah nggak bingung lagi. Target gue mau punya suami ganteng, kaya raya, tajir, tinggi, badannya gede, tegap, ya, terus kemudian pekerjaannya udah mapan, jabatannya tinggi, masukin ke nama project. Nanti di bawahnya baru tulis, supaya saya dapat karakter tipe yang kayak begini, apa yang saya harus lakukan? Sehingga bisa didetilkan jadi rencana kerja. Nah, kalau high level sudah, baru kita turunin ke sub level 1. Sub level 1 merupakan turunan dari masing-masing high level. Baik itu high level 1, high level 2, high level 3, high level 4, high level 5, dan seterusnya. Contoh, high level 1 melakukan riset kompetitor. Agar supaya kita melakukan riset kompetitor berhasil, apa yang harus kita lakukan? Agar supaya promosi kita berhasil, apa yang harus kita lakukan? Sehingga menjadi rencana kerja sub level 1. Agar supaya promosi kue kalian bisa berhasil, apa yang harus kalian lakukan? Ya, suaranya. Digital promosi, Pak, misalnya. Apa, Dinda? Digital promosi. Digital promosi. Atau yang kedua bisa direct marketing. Direct marketing. Tulis aja dulu semua. Nah, jadi begini cara membuat untuk sub level 1. Demikian seterusnya. Agar supaya riset kompetitor kita bisa berhasil, apa yang harus saya lakukan? Kalau mentok di otak kita, ketik aja di ChatGPT, Google, atau Bard. Ya, hanya saja memang kalau ChatGPT datanya maksimal 2021. Kalau datanya 2000 sampai 2023, pakainya Bard. Makanya kalau ChatGPT kita minta tolong dia yang data-data 2022 dan 2023, dia nggak bisa. Ya, kemudian agar supaya target ini bisa segmen kita bisa berhasil, apa yang harus kita lakukan? Bikin di sini.
Nah, nanti jadinya, nah, nah begitu ini high level. 1.1 ini merupakan sub level. Ya, ini high level, 1.1 merupakan sub level 1. Nanti 1.1 lagi itu bisa kita detilkan lagi agar perencanaan proses analisis pasar ini bisa berhasil. Nah, kok? Nah, agar supaya perencanaan proses analisis pasar bisa berhasil, apa yang harus kita lakukan? Maka dibikin sub level lagi 1.1.1. Nah, dari masing-masing sub level itu dibikin outputnya. Outputnya apa? By the way, ini tulisannya kebaca nggak, teman-teman? Kebaca, Pak. Kebaca ya, nggak kekecilan ya. Oke, good. Nah, terus kemudian dari masing-masing sublevel ini kita bikin outputnya. Outputnya apa? Contoh mendapatkan data materi tentang daftar hal yang akan dianalisis, yaitu permintaan pasar, batas pasar, step fokusan, bla 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 segala macam. Nah, di bawah ini 1.1.2 ini sublevelnya lagi kita bikin. Penentuan sumber-sumber mengenai materi yang dibutuhkan. Outputnya apa dari sini? Jadi nanti dari masing-masing sublevel di sini, ya, sublevel 2 ataupun sublevel 3, kalau teman-teman nanti bikin lagi di bawahnya sini, ya, sublevel 3, itu dari masing-masing sini outputnya apa? Ya, harus ada outputnya. Nah, terus kemudian 1.1.3 perencanaan poin-poin yang harus diperhatikan, outputnya apa? Terus semuanya jadi ke bawah. Jadi dari high level ini diturunkan menjadi sub level 2, sub level 3, sub level 4. Nah, di sini ke bawah semuanya. Nah, ini sampai sub level 3. Ya, dan ini high levelnya. Nah, ini nggak usah dibikin dulu ya, yang week 1 sampai 2, week 3 sampai 5, ini nggak usah dibikin dulu, karena ini nanti aja dimasukin kalau teman-teman udah bikin timetable-nya. Ya, ini nggak usah dimasukin dulu. Nah, di sini high levelnya sampai ada 9. Jadi kalau misalkan memang harus ada 10, harus ada 11, 12, silakan. Ya, tujuannya di sini adalah teman-teman latihan dan teman-teman bisa menjadi ahli, paham, ngerti, bisa, jago untuk membuat WBS. Itu targetnya. Nah, kalau ini sudah jadi, ya, baru kita bikin timetable-nya. Nah, dari sini jadi deh kita bikin timetable-nya. Ya, ini masing-masing dari timetable masing-masing dari high level. Ya, terus kemudian di sini ada nama PIC-nya. Yang ngerjain siapa? Contoh, menganalisis pasar. Yang ngerjain si Fauzan. Ya, apa aja yang mau dikerjain oleh Fauzan? 1.1 perencanaan proses analisa pasar. Ya. Terus 1.2 menganalisis situasi pasar. 1.3 menganalisis konsumen, kebiasaan, umur, gender, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini hanya contoh ya teman-teman ya. Dan terus kemudian statusnya apa? Dan dilakukan di minggu keberapa? Nah, sehingga dari sini PIC-nya udah dibuat. Ini agenda kegiatan sudah dibuat semuanya tuh, semuanya. Ya, sehingga dari sini kalian udah punya namanya
rencana kerja, output departemen, divisi. Nah, ini nanti bisa dimasukin ke dalam time boxing, aktivitas harian, ngapain aja. Ada yang mau dikomentari sampai sini? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ya, jadi ini nanti tahapan membuat WBS. Jadi nanti kalian dari masing-masing divisi, silakan mau bikin grup masing-masing per divisi, silakan. Kemudian cukup pakai Excel aja. Ya, kalau ada yang mau pakai MS Project juga boleh. Tapi yang sederhana bisa pakai Excel atau spreadsheet. Kemudian tentukan nama project dan outputnya apa. Ya, kemudian membuat contoh misalkan tadi pelatihan VR. Outputnya apa pelatihan VR? Nama projectnya pelatihan VR. Outputnya apa? Dari sana baru membuat high level dan setiap high level ada outputnya. Kemudian membuat sublevel 1, 2, 3, dan seterusnya. Simple, sederhana, tapi nggak semua orang bisa. Oke, ada yang mau dikomentari? Silakan. Ayo, pendapatnya yuk. Ya, di EM bisa tanya sama Intan. Di SC bisa tanya sama si Vira dan Anis. Terus kemudian di mana yang belum? DM ya. DM baru semua. Yuk, pendapatnya silakan, ada mau tanya atau komentar. Kalau masih bingung, lebih baik tanya sekarang. Pak, saya masih bingung, sehingga saya jelasin lagi. Jangan bingung tapi diem aja. Nggak boleh. Dari sekarang harus sudah berani ngomong. Sadrina, ada yang mau ditanyakan atau komentari? Belum ada, Pak, sampai saat ini. Oke, Hanla? Aman, oke. Sahrul? Bapak izin memastikan. Ya, Ini kan di timetable ada PIC-nya itu Fauzan ya Pak, misalnya uh, di week 1. Nah itu yang mengerjakan Fauzan aja atau yang lain ikut mengerjakan ya Pak? Fauzan aja. Oh, Bisa, berarti tapi kalau si Fauzannya memang kerepotan, dia boleh minta tolong ke teman timnya. Itu boleh. Selama teman dan timnya itu bersedia dan ada waktu, boleh ngebantu Fauzan. Tapi kalau teman timnya juga, ya gue kan lagi ngerjain ini juga, Zan. Lu nggak ngelihat gue lagi ngerjain ini juga kan deadline-nya besok. Nah, kalau kondisi kayak gitu kita nggak boleh maksa. Kenapa? Karena itu PIC-nya kita yang bertanggung jawab. Tapi kalau temennya, sini jangan gue bantuin. Ya, di anak MSB 4 tuh sering banget kayak begitu. Sini gue bantuin. Gue udah nggak ada kerjaan. Kerjaan gue udah selesai. Sini gue bantuin. Nah, itu saya senang di anak MSB 4. Jadi, bukan berarti kerjaannya udah selesai, terus kemudian, ya itu memang ketika kerjaan selesai itu hak kita ya, kita mau istirahat, kita mau santai. Tetapi, yang saya salut sama teman-teman MSB 4 itu, mereka mau, sini gue bantuin, sini gue bantuin, sini gue bantuin. Kebetulan kerjaan gue lagi nggak banyak, sini gue bantuin. Dan itu terjadi bukan hanya satu divisi.
kepada divisi lain, jadi satu departemen eksternal pun ngebantuin. Misalkan ngebantuin digital marketing ngebantuin SC ngebantuin. Nah, maka dari itu kemarin yang setelah saya jelaskan kemarin bahwa nanti walaupun DM, walaupun EM, ada aktivitas jualannya. Agar supaya apa? Si SC merasa utang budi. Iya ya, gue dibantuin sama EM, sama digital marketing nih buat jualan. Padahal ini kan tanggung jawab divisi gue. Dengan seperti itu nanti si SC juga merasa nggak enak. Begitu DM. Kayak kemarin juga sama. DM-nya lagi kerepotan. Harus bikin artikel, harus bikin brosur, flyer, terus kemudian riset, bla 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 segala macem. CSC-nya juga, sini gue bantuin riset ini deh, gue bantuin riset ini deh. Nah, itu yang saya inginkan dan itu yang benar. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya, Pak. Oke, ada lagi dari yang lain? Adinda? Andida Zalfa? Cukup Pak sejauh ini. Cukup ya? Oke. Elsa? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup, Pak. Jihan? Cukup, Pak, sejauh ini. Oke, Kanza? Sudah cukup, Pak. Presi? Sudah cukup, Pak. Oke. Baik, kalau sudah cukup, ya, silakan kalian, Rusli udah bikin belum itunya? Linknya Rus. Rusli. Iya, ini lagi dibuat, Pak. Nanti Rusli kirim. Ya, kosongan aja. Ya. Nanti dibikin. Pak, ini kan Rusli di departemen eksternal. Rusli perlu gabung ke divisi-divisinya nggak ya? Gabung ke grup PA-nya? Iya, dibikin divisi-divisi. Enggak, Rusli perlu gabung ke grup PA setiap divisi di eksternal nggak? Rusli perlu gabung. Iya. Gabung apa nih? Gabung ke grup divisi. Ada grup divisinya nggak? Belum, mereka belum bikin. Belum. Ya, itu terserah mereka. Mereka menerima Rusli apa enggak? Kalau mereka nggak mau menerima Rusli, kan nggak bisa maksa. Iya, Pak. Iya. Ya, tetap nawarin. Tapi kalau mereka nggak mau, nggak boleh ada orang lain, ya udah. Sama, saya juga kalau misalkan mereka nggak mau saya ada di situ, ya itu hak mereka. Iya, Pak. Biasanya nanti kalau ada saya, mereka nggak bisa terlalu apa namanya, bercandanya nggak bebas. Tenang aja, Rus. Nanti kalau lu baik juga lu bakal di-invite kok. Dan jadi dibikinin spreadsheet-nya, terus kemudian di bawahnya itu dibikin tab-nya itu masing-masing divisi. Terus nanti masing-masing divisi biar nambahin mana WBS-nya, mana timetable-nya. Oke, guys? .30 menit selesai kok itu. Sehingga besok udah bisa saya review. Bukan besok sih, ntar sore udah bisa saya review kok. Sehingga saya review, ini udah benar apa belum, gimana-gimananya, sehingga kalian masih jadi lebih paham nantinya. Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup. Nanti Rusli tolong linknya dikirim ke grup biar teman-teman bisa latihan per divisi masing-masing. By the way, hafal kan divisi masing-masing? Ya kalau nggak hafal teriak aja, woi bikin grup terus kemudian linknya kirim. Atau enggak, saya tanya sama Rusli lah, DM siapa aja, SC siapa aja, nama-namanya, jadi nanti biar Rusli bisa bantu. Oke, guys. Bapak bentar, Pak. Tadi gimana bikin spreadsheet-nya, Pak? Urutannya? Spreadsheet-nya kosongan aja. Namun di tab bawahnya itu di rename per divisi. Misalkan divisi digital marketing, terus kemudian divisi external management, divisi sales consultant. Nanti biar mereka sendiri yang menambahkan
sheet buat timetable. Jadi misalkan divisi digital marketing, terus sebelahnya timetable, WBS digital marketing, sebelahnya timetable. Terus kemudian divisi external management, sebelahnya timetable. Ada lagi, guys? Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada, saya berharap teman-teman menguasai ini karena ini sangat kalian butuhkan nantinya ketika kalian kerja. Ya, terutama pada saat kalian interview, dengan memunculkan ini di CV kalian, maka kalian akan memiliki nilai plus yang berbeda dibandingkan dengan para kandidat pelamar-pelamar lain. Jadi kalau misalkan mau dites, ya monggo aja Pak dites. Saya bisa dites sekarang. Bapak mau minta dibikin rencana kerja apa yang sulit? Bisa saya detilkan Pak, kasih saya waktu ya 30 menit. Udah jadi Pak, bisa langsung saya kirim ke Bapak hasilnya. Dan ini nanti tolong kalian simpen sebagai portofolio. Ya, jadi nanti sebagai portofolio di CV kalian. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup teman-teman buat hari ini. Ya, kita ketemu lagi besok. Ya, saya akan review kerjaan kalian yang bikin WB sekarang, terus kemudian nanti kita akan bahas satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama. Pagi, Pak. Terima kasih. Izin live. Silakan. Dah, Nada, Pasya, Mbak Yani, ada yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, Pak. Kamu di mana, Enggak Nada? dulu, Pak Alam. Nada di Saya kantor di apa di rumah? kantor, di kantor, Pak. Oh, oke. Kamu kenapa nggak ikut MSIB aja sih, Nada? Saya nggak ikut tes kebinekaan. Ya lu kan, Jadinya gugur. ya lu ikut aja, terus kemudian ngelamar di Emnos kan udah pasti diterima. Iya, tapi nggak bisa lanjut, Pak. Soalnya tes kebinekaannya nggak saya ikutin. Tuh. Ya kenapa nggak ikut? Itu saya nggak lihat email, ternyata di reschedule. Terus ya udah deh. Ya wes. Ya wes guys, kalau nggak ada, makasih ya. Terima kasih, Pak.